Bang Wirang Jirawa, mungkin kejadian kemarin kan gempar kan, itu gimana sih Bang? Kemarin itu ya menurut gue biasa aja sih, karena dia yang datang ke rumah gua, ke studio gua, yang datang bawa temen-temennya. Itu tujuannya apa Bang? Mungkin bisa Nggak ngerti diceritain. gua tujuannya apa, katanya mau ngebuktiin sama gua kalau dia bener buktiin kalau dia akan geruduk rumah gua gitu. Gua bilang lah, semua orang tahu kali tempat studio gua di mana gitu. Sebenarnya itu kan bukan rumah gua, jadi kalau lu ngeklaim lu tahu rumah gua ya salah gitu. Oh, jadi kemarin itu yang diklaim sama dia tahu Iya, dia rumahnya tahu Abang rumah tuh. terus dia geruduk, dia buktiin, dia bawa teman-temannya. Padahal Ternyata itu teman-teman bukan. debt collector. Oh gitu ya. Awal kronologisnya mungkin bisa diceritain Bang, kenapa bisa sampai selek sama dia, ada clash. Cuman gara-gara dia live TikTok, terus saya komen pakai emot ketawa, dia lagi bahas debt collector, terus saya komen lagi, ada, saya lupa ya saya komen apa, pokoknya saya ngetawain dia live, terus dia emosi, dia marah-marah sepanjang live itu, akhirnya TikToknya di banned. Nah, terus dia marah-marah nyalain saya. Memang sih saya posting di IG saya, ini orang siapa sih rame banget di TikTok gua gitu, karena dia waktu live juga ngata-ngatain kan. Itu lagi pembahasan tentang debt collector. TikTok, iya, pembahasan itu. Abang Saya maksudnya komen aja, cuman pakai emot ketawa, apaan sih rame banget yang dibahas gini-gini doang gitu. Tapi kalau Abang sendiri itu pro atau kontra soal debt collector? Kalau gue sih nggak pro dengan yang cara mereka premanisme itu aja. Gitu. Oke. Bang, tapi mungkin Abang kenapa akhirnya menyenggol dia gitu, Bang? Nggak ada Kenapa? niatnya enggol, sebenarnya buat lucu-lucuan aja. Hmm. Saya cuman ketawa-ketawa aja komennya. Dan dia merasa di Dia ban. merasa dipermalukan, merasa disenggol-senggol fotonya, dibilang saya dompleng dengan nama besar dia. Saya bilang, oh kalau nama besar kayaknya nggak usah saya jelasin lagi, orang bisa nilai sendiri ya. Jadi saya posting tuh tentang dia lucu-lucuan di Instagram saya, terus dia marah-marah. Yaudah kalau mau datang silahkan aja, saya bilang. Terus nggak tahu dia cari di mana, dia ketemu tuh studio saya, dia geruduk rame-rame. Yaudah, akhirnya kenapa saya posting di IG saya, kebetulan ada tetangga saya yang posting, yang videoin dari atas. Saya cuma mau buktiin jangan dia framing di Instagram dia kalau saya itu pengecut, tidak berani keluar. Saya hadapin kok, saya hadapin sendiri. Oke, terus mungkin Bang, kan Abang kan nge-share video dia pictures that belong to him di Instagram Abang ya gitu. Abang nggak takut kena pasal Bang, Kan gua nggak nggak takut ada dibawa posting hukum. gimana-gimana juga, tidak ada ujar kebencian. Tapi di situ Abang posting yang video yang lucu-lucuan yang itu loh, yang Ya, kalau banyak dia profesi. dia nggak terima ya silahkan aja dia buat laporan. Nggak ada Uh, masalah. Bisa terima konsekuensinya berarti Bang ya. Oke. Abang waktu Abang digeruduk gitu sama rame-rame, ada sempat Abang katanya nggak mau keluar Bang. Oh, bukan saya nggak mau keluar. Dia turun dari mobil, dia videoin, mana Wirang, mana. Lah emang dia siapa, saya harus nungguin dia di depan rumah. Ya, saya lagi di dalam studio lah, saya lagi ada syuting kan untuk podcast saya kan, Tabir Firasat. Jadi saya pikir, terus ajudan saya telepon, Pak ini ada orang datang nih, rame nyari. Oh yaudah saya keluar. Akhirnya saya keluar. Terus Abang Ya gimana kita Bang? cekcok mulut. Saya masih baik-baik, saya masih ketawa-ketawa. Apaan sih lu bawa-bawa orang ini, terus karena saya udah emosi nggak tahan juga, akhirnya saya nada keras. Abang gimana Bang perasaannya ngadepin dari sendiri terus ngadepin banyak orang gitu, ada perasaan takut Jujur atau? nggak ada, saya nggak ada rasa takut apapun, karena di dunia ini udah ada yang ngatur semuanya. Dia mau bawa orang, mau memframing, mau meneror psikis saya juga nggak ada masalah. Ya kalau pada saat itu juga kita harus fight, ya saya fight. Tapi saya berpikir panjang karena itu wilayah, bukan tempat untuk saya melakukan itu. Ya mungkin kalau dia punya nyali, dia bisa tantang saya untuk kita main di ring tinju aja sekalian. Tapi masalahnya dia keroyokan, nggak enak lah kalau keroyokan nih. Harusnya kan dia gentle, dia laki, dia bisa sendiri. Laki-laki itu harus sendiri, nemuin masalah datengin sendiri, ngapain bawa gerombolan. Oke, tapi maksudnya Abang kena, dia datang gerombolan Abang ladenin gitu. Kenapa masih Abang ladenin gitu? Apa tujuan Abang ngeladenin dia gitu? Karena dia datang ke tempat gua. Dia datang tempat gua, jadi ya gua mau nggak mau harus gua ladenin karena gua ditegur sama security. Ini ada orang nyari bapak gitu, seakan-akan saya punya masalah nih. Apalagi debt collector, dipikir gua punya utang kali ya. Tapi ada kayak maksudnya
tetangga abang ngerasa Oh terganggu ada atau yang bilang apa gitu kenapa sih? Mas Wirang pada care di grup, tapi udah saya bilang udah sorry ya, saya membuat tidak nyaman gara-gara mereka. Ini kan Bang Daus kan kayaknya ngebuat secara tidak langsung tuh membuat keributan di Iya, wilayah sebenarnya kalau orang mau ya. dibawa ke ranah hukum, sebenarnya saya paling berhak untuk membawa itu ke ranah hukum. Abang ada rencana bawa ke ranah hukum? Untuk menghadapi orang seperti dia, saya anggap lucu-lucuan aja lah, lawak-lawakan. Dia bukan lawan yang sepanter untuk saya head to head sama dia, apalagi sampai ke ranah hukum. Oke. Bang, sekali lagi bang soal yang TikTok gitu, TikTok di bank. Abang benar-benar Saya nggak tahu dia di ban. nggak tahu. Bandnya Nggak tahu. kenapa? Katanya di banned ya. TikToknya ada sekarang. Masih Saya nggak ada tahu. sekarang. Iya, masih ada sekarang. Saya nggak ngerti juga. Kalau emang abang dituduh gitu, maksudnya abang dituduh gak sih sebenarnya? Kalau untuk band ada Saya perkataan udah langsung. kalau apa urusannya sama gua kan bukan yang pegang sistem. Jadi kalau akun lu di banned ya bukan karena gua. Gitu. Tapi ada perkataan langsung bahwa abang yang saya ada ngeband. bilang gitu ke dia. Dia bilang kayak gitu ke abang. Iya. Ya gara-gara TikTok kamu TikTok saya di banned. Lah jadi lu cuman gara-gara TikTok di banned, terus orang-orang segerombolan gini dia bawa 30 orang tempat saya. Saya hadapin dan cuman gara-gara TikTok di ban nggak masuk, ini nggak masuk nalar saya. Mungkin dia mau ambil kesempatan untuk naikin nama dia, karena setelah itu dia wawancara dengan wartawan di depan studio saya. Nah jadi saya anggap ya udah deh gitu. Tapi itu artinya jatuhnya fitnah dong ya bang kalau. Ya biarin aja dia mau fitnah mau apa, tapi saya buktikan omongan dia. Kalau dia bilang saya pengecut tidak berani keluar, saya hadapin mereka semua. Tapi abang nggak mau bawa ke ranah hukum nih soal fitnah ini? Saya merasa dia bukan level saya untuk kita bertarung di ranah hukum. Mungkin bisa di ring tinju aja sama saya. Oh gitu. Jadi dia bawa gerombolan terus buat keributan, terus fitnah abang. Ya, abang tetap nggak mau ya kan bawa. dia bisa one by one sama saya. Nggak perlu ke bawa ranah hukum ya bang. Lah. Oke, tapi katanya Bang Daus kemarin setelah kejadian kemarin Mau somasi. bukan somasi tapi udah enak hubungannya sama abang, udah baikan katanya bang. Itu benar bang? Saya nggak ada baikan. Makanya dia framing di Instagram dia sudah damai. Saya tidak menganggap damai, tidak ada masalah. Nggak ada damai. Saya tidak ada merasa sudah damai dengan dia, dan saya tidak merasa untuk memperpanjang ke ranah hukum. Tapi kalau ini orang terus koar-koar, ya saya akan sikat dengan cara saya sendiri. Kita bertarung di ring tinju aja, one by one aja. Tanpa bawa gerombolan. Saya bukannya takut, masalahnya saya nggak ada urusan sama yang lain-lain. Saya nggak ada urusan sama mereka. Tapi kemarin di wawancara saya sebelumnya sama Bang Daus itu kayak dia memperingati abang gitu kalau emang masih terus memposting picture dia gitu akan dibawa ke ranah hukum. Siap bang? Ya biarin aja, siap aja, nggak ada masalah. Gitu aja. Oke, siap. Thank you bang ya.